yang diselenggarakan oleh Dinas Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana, di mana ini merupakan salah satu kegiatan yang baru pertama kali digelar oleh Kota Makassar. Dan juga kita tahu bahwa di sini banyak sekali booth yang disediakan, termasuk juga kesehatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Mas Rita dari Dinas Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana yang mungkin juga bisa kita minta keterangan terkait dengan di hari kedua ini. Assalamualaikum Mas Rita. Ya Bu, ini terkait dengan kegiatan hari ini Bu, di hari kedua, apa saja yang akan digelar di hari kedua ini Bu? Kalau kemarin kan sudah ada berbagai kegiatan termasuk kira-kira di hari kedua seperti apa Bu? Untuk hari kedua ini hampir sama dengan hari pertama. Jadi ada semacam lomba-lomba yang kita melibatkan kader ya IMP ya. Jadi kita itu di festival ini adalah acaranya semuanya kader ya. Jadi tadi itu kita sudah ada lomba ranking 1 ya. Satu kemudian satu juga ada batu ya. Jadi oleh seluruh kader senam saja isu bagi anak-anak muda, bagi apa ya, bagi anak muda perawat kamu merasa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hal yang berbeda Suaranya. Padahal di sini ada 8.320 orang. Kalian mau nonton siapa sih? khususnya untuk Nah, kalau gitu pasti semangat. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebentar ini khususnya Itu baru fans KDR. Kalau kayak gitu kan, saya mau bilang sama kalian nih, gue suka gaya gue. bagaimana Salah. Oke, kita ucapkan selamat malam untuk seluruh pengunjung dari Valfest 2024. Yes. Senang sekali malam ini kembali lagi bareng kita berdua. Ya, saya Minoge Sebastian. Minoge Sebastian. Kalau begitu saya mahal ini. Mahal ini sebelum operasi saya ya. Saya Minoge Sebastian belum minum obat tinggi ya. Oke, senang sekali pastinya kita akan menuju seluruh rangkaian acara di malam kedua Yes. dari Valfest 2024 Sehat Hidup Menyelamatkan Keluarga. Nah, ada yang tahu nggak nih, Valfest 2024 ini diselenggarakan oleh siapa? tentunya Siapa? Jadi Valfest 2024 ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai sarana interaktif dan edukatif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau bangga berencana. Ya, betul sekali. Dan tentunya melalui kegiatan ini juga kita akan mendapatkan pelayanan akan kesadaran pertama tentang kali digelar di Kota stunting. Makassar. Yes. Nanti Kalian kan tahu stunting kan apa? kegiatan Tahu ini nggak? channel itu kami di Radio Markas. Oke, Dan tentu saja akan ada banyak informasi yang Wih, 2 tahun skripsi yang selesai Ji. Ada Kak Susi dan juga Kak Farid. Ya. Oke, baiklah. Kita mau tahu nih untuk Kak Susi Susanti SPSJMA sekarang lagi sibuk. Jangan lihat saya. Pandanganmu jangan ke saya. Tugasnya sekarang mengajar ya, di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Wah, itu banget nih. Coba Tempat anda. Keluar dana. Dia di pemerintah. Siapa sama pagar usi? Udah mau dengar nih yang ngomong materi ya atau menjaga kesehatan mental keluarga ya yang akan disampaikan oleh Susi. Boleh langsung kita ya. Oke, silakan Kak Susi.
Kenalan dulu dong. Ya, terima kasih. Kalau saya tambah-tambah bisa. Ini Nggak usah, Mi. Beri. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya mau mengabadikan kegiatan kebetulan untuk penyelenggara. Ya, saya dipercayakan mewakili terkait dengan kejadian kesehatan mental keluarga. Sebagai pengantar, ya, keluarga itu adalah sistem sosial terkecil, ya, sistem terkecil. Dan nanti keluarannya atau output dari keluarga akan masuk ke sistem yang lebih besar. Contohnya adalah kita yang berada sekarang. Bisa dibayangkan, ya, kalau output dari keluarga itu seorang pengedar misalnya, apakah akan berbeda kalau dibandingkan dengan keluaran yang berprestasi, taat agama, penyayang orang tua, tentu beda begitu ya. Nah, maka penting sekali bagaimana keluarga itu menjalankan fungsi-fungsinya. Gitu. Fungsi keluarga yang penting dan banyak ditinggalkan hari ini terutama adalah mendekap atau memeluk anaknya dengan rasa sayang gitu. Iya, kesehatan mental itu kan sudah sering kita dengar gitu ya. Bisa kita lihat di layar, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial gitu ya. Yang memungkinkan individu itu mampu mengatasi tekanan hidup. Jadi jangan dipikir bahwa kesehatan mental itu yang selalu happy aja gitu ya. Tekanan-tekanan hidup yang bisa kita kelola dengan baik adalah orang-orang yang sehat mental, gitu. Nah, dan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu ya genetik, kepribadian, sedangkan faktor eksternal dan tidak kalah penting, yang pertama itu lingkungan sosial. Kemudian stresor pekerjaan, atau stresor sekolah ya, kemudian trauma, dan juga hubungan dalam keluarga. Nah, kita malam ini lebih menekankan ke hubungan dengan keluarga, begitu ya. Nah, ini tanda-tanda kesehatan mental yang baik. Nah, coba ditanyakan pada diri kita masing-masing ya yang hadir malam hari ini. Coba, apakah kita mampu mengatasi tantangan hidup? Ya, kemudian hubungan yang harmonis, baik dengan saudara di rumah, baik dengan orang tua, maupun teman-teman di luar atau di lingkungan sekolah, atau lingkungan tempat kita bekerja. Pertanyaan selanjutnya, apakah sering merasakan perasaan positif terhadap diri sendiri, bukan yang menganggap dirinya tidak berharga, menganggap dirinya tidak pintar, menganggap dirinya orang yang sudah hancur kemudian tidak bisa bangkit lagi? Selanjutnya, resiliensi terhadap kehidupan, begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan kesehatan mental yang bermasalah, ya, perubahan mood yang ekstrim, yang biasanya ceria, tiba-tiba 2 hari sudah nggak keluar kamar, gitu ya. Atau yang biasanya ikut nongki dengan temannya, tiba-tiba hilang kontak. Nah, itu ciri-ciri yang perlu dikenali terutama oleh keluarga. Nah, karena mengapa? Perilaku yang paling kelihatan itu sebenarnya di rumah. Kalau di sekolah kan hanya paling 8 jam atau paling setengah hari begitu kan. Nah, sedangkan di rumah nanti kelihatan. Apakah anaknya mulai murung, kelihatan dari wajahnya. Tapi ini bisa dikenali kalau orang tuanya turut aktif mendampingi perkembangan anaknya. Yang menjadi masalah hari ini kan orang tua keluar pagi pulang malam gitu ya, keluar pagi anaknya belum bangun, pulang malam setelah anaknya tidur. Akhirnya tidak ada interaksi begitu, tidak ada meluangkan waktu karena alasannya biasanya sibuk cari uang gitu ya. Sibuk cari uang untuk menghidupi sekeluarga. Padahal yang uang itu hanya penunjang
penting-penting, tapi itu hanya penunjang. Yang lebih penting dari itu, menghadiahi anak-anak rasa bahagia, tumbuh bersama keluarga di rumah, gitu ya. Nah, bagi yang sudah terjerumus dan sebagainya, itu bisa mengikuti ini ya. Memang kendala kita hari ini adalah stigma masyarakat. Tapi sebenarnya kalau keluarga itu mendukung ya, keluarga itu menerima keadaan anaknya, itu bisa bisa terlewati dengan baik begitu. Nah, dan juga yang bisa dilakukan orang tua di rumah ketika terlihat perubahan dari anaknya, yang pertama adalah memvalidasi perasaan anak, gitu ya. Memvalidasi itu misal anaknya cerita, "Ibu, saya kok dihindari oleh teman-teman." Terus jangan langsung bilang, "Ah, gitu aja biasa," gitu ya. Oh, Nah, biasanya kan orang tua begitu. Padahal harusnya memvalidasi, "Begitu ya, sepertinya ibu juga kalau dijauhi oleh teman-teman itu rasanya tidak enak. Ada apa?" Nah, kemudian muncul cerita, gitu ya. Dari cerita itu bisa berlanjut pada nanti fungsi, mungkin di next selanjutnya itu ada fungsi keluarga adalah membantu untuk jalan keluar atau opsi, begitu ya, memberi opsi solusi gitu, ya. atau solusi ya. Kemudian ada 3 hal ya yang perlu untuk belajar kesehatan mental. Yang pertama, kita sadar dulu apa yang terjadi sama diri kita. Oke. Misal teman-teman saya ini ada yang sudah terjerat ya menggunakan narkoba misalnya, sadar ya. Kemudian kenali, yang kedua kenali polanya atau perilakunya. Oh, dia sering bolos, dia sering ini. Yang ketiga, kendali. Kalau kita tidak sadar, tidak mengenali, mengendalikannya susah. Tapi kalau sudah sadar, sudah mengenali perilakunya, nah ketika kita bisa mengendalikan. Oke. Begitu. Dari kenali kendalikan. Kendalikan. Ya. Oke, sebentar mungkin sebelum kita lanjut, kita mau dengerin azan sedikit dulu Oh ya. iya. Karena saat ini sudah memasuki sholat Isya Betul. ya. Jadi mungkin kita terdengarkan azan sebentar sekali dulu ya. Oke. Operatornya ada tuh. Aduh, saya terlantar tadi. Ya nanti tinggal ini aja. Ya, nanti mereka pakai polisi kan. ya, itu utama. Karena kalau talkshow sih sebenarnya kalau ini biasanya saya lebih asik kalau ada interaksi. Iya kan? Ada ya. Ada gitu. Ya. Jadi audiens juga itu setelah beberapa hari selesai harus untuk telepon ada pada saat kegiatan dia gitu kita biasa itu jadi bagian yang dalam tangan itu makin larut lah dalam perilaku Tuhan. Berkaitan dengan usaha kita, banyak dia tidak memiliki kapal, kita menggunakan apa aja untuk Tapi biasanya mobil, di kota, ada dulu saya agak rehab, udah pada sampai tahap psikosoial, jadi kayak berdiri itu, dipulangkan ke keluarganya takut bukan, itu Lembox sebenarnya. keduaan berat banget. Tahun dalam sementara dari bagaimana sehat dan Tapi kalau udah kecanduan berat itu masuk diobatin bisa kembali. ada yang bisa, ada yang kembali lagi tadi kalau udah itu cewek. Itu tergantung juga dari bentuk psikosoial dari Lingkungan. boleh jadi baru belum jadi. Misalkan udah rehab nih, mas, kita 5% sih mas, orang bilang masih aja dibutuhin. Iya. Ini kan Obat.
berusaha untuk lebih baik. Dikit-dikit ada apa-apa, stigmanya kan ya. Ini sekarang aja ya Rusak gitu. Ya, Tapi kesibukannya Kak Farid sekarang? selain sebenarnya tadi sebagai advokat, nah itu Oh. kita sebenarnya yang kita punya lembaga yang fokuskan kepada yang terhadap dilakukan dengan Mana sosial? Non profit apa? Non profit. Oh. Oh, iya. Ya kan, itu bergerak di itu IPS, kita sinkronkan dengan masalah narkoba kan tidak lepas dari masalah kesehatan. Sebegitunya jadi banyak teman-teman yang lakukan masalah itu ternyata terpapar ya di Jawa gitu. Ya itu jarang banget. Jarang banget ya. Tapi saya tadi yang agak ini sekarang kan itu yang lifestyle ya. Iya betul. Kayak kalau nggak lagi kalau malam minggu malam panjang itu tinggal kita ada mau-maukan lah kalau makan lah kalau lebih afdol katanya itu yang pola pikir yang salah dalam kita syukur sekarang banyak kayak gini mbak ya kayak gini dulu zaman saya pernah ada sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba kan saya kan mau salah satu perintah untuk ini tentang 10 tahun bikin balik barang-barang harus duduk dari masa sampai harus bayar mahal dengan almarhum bapak meninggal semua. Itulah titik balik kemudian muncul. Apa cara begini? Iya. Masih rehat. Mas dasar kemauan sendiri. Iya. Kemudian capek juga. Kalau ditanya semua pecandu narkoba mbak, terus terang mereka itu pada jawabannya sama semua. Apa yang jeruk? Cuman Gimana caranya? adiksi itu, dedeknya itu satu jenis tapi itu luar biasa. Tipis sama mental sama fisik. Ketika mereka tidak menggunakan, itu mereka hanya satu itu kadang mungkinnya salah satunya kami Kita juga mau cari kakak. Mira itu punya saudara kandungnya papa. Dia itu tahu celah. karena juga orang itu kayak Iya, anak ini dokter. Dia kalau kerja satu waktu dia sakit banget kepalanya. Sudah dikasih seperti tapi tetap sakit sampai dia harus tapi ini anaknya ada yang terbuka dokter sama rumah sakit tapi ini dia keluarga juga ditutupin tapi untuk sebenarnya itu tahun 2000 ya 19 sempat dirawat cuma di Bayangkara nih tapi nggak sembuh saya tambah sakit dia rasa tambah sakit keluarga juga nggak terbuka keluarga papanya itu kayak gimana tapi papanya ini pernah sampai ke Japan maksudnya sempat ngejarah dan berapa sekali lagi di mana di kembali di lapas lagi nggak tahu sih Lapas di 3 Jenepon tapi nggak tahu tapi dia kayaknya masuknya bukan di lapas Jenepon atau lapas sekarang di mana karena udah meninggal. Nah, kemudian dari Bayangkara dibawa ke Wadidin. Di Wadidin itu yang sakit banget sampai dia tuh tapi yang obat kumana. itu dia menggunakan kalau di undang-undang narkotik itu kan ada 3 golongan. Yes. Ada golongan depresan, golongan stimulan sabu yang bikin orang ini masih golongan dia masih golongan ganja karena itu lalu kawan itu jadi kita dia jadi kalau dia tahu ini akhirnya sampai pada dikatakan ini apa di pulang pada yang situasi itu berat banget ketika putus bukan Sampai bilang sih enggak. Tapi anak Indra yang itu saya dia pernah dibuka. dia Dia kemarin dia masih kuat. Sampai berarti mati kita dikasih modal bukan kalau saudara dia cantik betul dia tarik keyakinannya itu nantinya di kategorinya sih 3 SMP. Oh baru masuk SMP kelas 1 SMP. Perempuan juga. Perempuan juga. Ini tinggal bertiga. Tapi saya lihat ibu terutama karena ibu tadi yang saya lihat support sekali ya. saja sudah Dia beliau itu selalu support
selalu bilang tetap kebanggaan ayah bunda. Iya, manapun hasil ininya ya. Iya, Gimana pun hasilnya tetap ya. Sekarang dan trennya meningkat terus. Iya, karena lainnya kan Ya, nafsu. Mudah. Udah kan? Di apa dunia maya. Ya, Saja gua kerja keras saya nggak coba. tapi kalau yang nonton yang soal kemarin sekarang udah ada berapa kan? Terakhir kita di tahun 2019 melakukan B9 itu harus kita perhatikan tinggi kita sudah sebenarnya tapi kekurangan kita adalah kita tak punya tools pemantauan segala macamnya mereka relate baik. Jadi nggak tahu memang betul-betul sudah sustain tidak menggunakan yang kita nggak punya. harusnya tadi Kadang playnya setelah azan Sadik gitu ya. setelah kan juga kita ngejar juga nanti sebenarnya masalahnya Setelah kecanduan itu termasuk kategori orang Oke, kita lanjut lagi ya masih dari keseruan Farmfest 2024. Sekarang kita lagi ada di sesi talk show Mita ya. Yes, betul sekali. Tentunya masih bareng dengan Kakak Susanti SPSI MA Ya. yang membahas tentang menjaga kesehatan mental keluarga. Nah. Kalau tadi sudah sama-sama diajar bagaimana kita menyadari, Ya. mengenali dan mengendalikan. Betul. Sekarang masih banyak lagi insight baru yang Nah. akan dibahas ya. Betul sekali. Begitu teman-teman semua, silakan fokus kembali, konsentrasinya dikembalikan. Kita akan mendengarkan dari Kak Susi. Silakan Kak Susi. Silakan Kak Susi. Oke, baik, terima kasih. Sampai di mana saya tadi bicara ya? Oke, mungkin memberi tips tadi itu Yes. terburu-buru karena saya miss ya. Saya kira waktunya sudah habis. Ternyata hanya jeda. Oke, tapi tidak apa-apa diulang kembali. Mungkin saya ulang kembali bahwa betapa pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental dan juga perilaku-perilaku menyimpang keluarga gitu ya, anak-anak terutama. Misal hari ini karena kita membahas tentang penggunaan narkoba, biasanya ya orang-orang atau anak-anak yang memakai narkoba itu bisa dilihat bagaimana hubungan keluarganya begitu ya. Dan yang di samping saya diskusi sedikit atau menanyakan sedikit bagaimana kehadiran orang tua, ternyata kedua orang tuanya selalu hadir mensupport. Dan saya pikir itu adalah pengaruh memberikan pengaruh yang besar sampai hari ini si adik ini bisa seperti itu ya. Dan ini menjadi tamparan kita bagi semua sebenarnya, bagi orang tua, bagaimana bisa mengupayakan hadir untuk keluarganya ya, keluarga masing-masing dulu gitu. Nah tadi ini tips praktis menjaga kesehatan mental atau olahraga. Olahraga itu kalau sepertinya tadi sore ada olahraga ya di sini. Ada Zumba tadi. Zumba Yes. ya. Nah, kelebihan energi kita hari ini menurut penelitian rata-rata energi kita berlebih karena konsumsi gula kita sangat tinggi. Oke. Nah, untuk menyalurkan energi tadi daripada sia-sia, jangan jadi rebahan, ikutlah olahraga. Ikutlah lari atau apa begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertahankan dukungan sosial. Dan percayalah, dukungan yang paling berarti bagi seorang individu adalah dukungan keluarga. Meskipun di luar sana dukungan sosialnya, pertemanannya sangat bagus, tapi kalau di rumah berantakan, nanti berefek. Jadi berantakan juga di luar, begitu. Dan ini sudah banyak yang meneliti terkait bagaimana dukungan keluarga itu di nomor 1, begitu. Yang tadi dukungan keluarga ya, yang sebelumnya tadi dukungan keluarga salah satunya itu mampu mengurangi stres begitu ya. Kemudian tadi mampu menjadi penyemangat bagi individu di keluarga. Aktivitas yang bisa dilakukan sangat banyak, sarapan bersama yang bermakna. Saya tanya kepada yang hadir hari ini, kapan terakhir sarapan bareng dengan orang tua? Kapan? Tadi pagi. Tadi pagi bagus. Tadi pagi, yakin tadi pagi orang tadi pagi Tapi kalian masih- nggak makan ya. Walaupun tadi pagi tapi masih dipertanyakan bermakna atau enggak ya. Iya, betul. Biasanya orang sarapan ada yang sambil main handphone, kan sama dunianya sendiri. Sambil ngechat ayang udah makan nih. Ya Allahu Akbar. Iya, betul. Kalau sarapan bersama tidak bisa setiap hari,
berapa hari sekali bisanya. Harus diputuskan di keluarga. Oh, Kalau oke. tidak bisa 2 hari, 3 hari, weekend bisa. Tidak bisa sarapan, makan malamnya. Kan kita ada 3 kali makan ya. Jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun kita tidak pernah makan semeja sekeluarga lengkap dan itu bermakna. Bermakna tadi ya tidak main gadget, kemudian tidak sibuk ngobrolin tentang satu hal, tapi keterikatan kita antar keluarga. Oke. Nah, barangkali ada juga misal bagaimana dengan keluarga saya yang sudah tidak lengkap. Tidak apa-apa, kita fungsikan keluarga yang ada saja. Karena secara sosial atau secara kognitif, kita itu mampu beradaptasi. Jadi kalau misal sudah ada satu yang kurang dari keluarga, tidak apa-apa. Yang penting yang ada ini mau menjalin hubungan dengan baik. Tadi sempat juga cerita-cerita sama kakak yang di sana ya, Kak Farid. bagaimana apa namanya berjauhan itu secara emosional antara orang tua dan anak. Makanya kemudian dia mudah terpengaruh. Dan juga biasanya yang terpengaruh ke mencoba narkoba itu di usia remaja sampai dewasa awal. Ada ya datanya Kak Farid ya. Mengapa? Karena orang tua cenderung menganggap anaknya sudah besar kalau sudah masuk remaja. Betul lagi ya. Padahal ya anak itu didampingi bukan hanya masa kecilnya. Kalau masa kecilnya itu tidak terlalu sulit. Tapi di masa remajanya itu yang paling penting gitu. Semuanya penting sih maksudnya, tapi kenapa krusial sekali di masa remaja? Di masa remaja hormon anak-anak itu sudah aktif. Ya, ketertarikan lawan jenis, keinginan mencoba hal-hal baru, itu kan ada di remaja. Bayangkan kalau, sudah remaja, terserah saya biarkan karena sudah dianggap besar. Kebutuhan emosionalnya, perubahan mood yang tadi itu terjadi di remaja. Kita dulu ya, kalau pas remaja, dikasih tantangan, merasa jagoan. Nah, karena ada tadi hormon reproduksi terutama yang mulai aktif di masa remaja. Kalau orang tua atau keluarga tidak hadir di situ, maka berbahaya ya, yang bisa menjerumuskan anak sendiri. Nah, ini masih ada waktu. Masih ada ya. Berapa menit lagi? Oke. Ya, tapi tidak apa-apa. Kesimpulan dan penutup, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul sekali. Kalau kesehatan fisik masih bisa kita lihat, tangan saya terluka, tergores begitu. Kalau kira-kira fisik yang terluka, apa yang Anda lakukan? Diobatin kan? Ya. Nah, fisik itu sebenarnya gejalanya ada juga. Ada lagi tuh, kalau misalnya tangannya terluka, biasanya WhatsApp Ayang dulu. Ayang, jatuh Kak, gitu. Berharap orang lain mengobati. Iya betul. Iya. Nah, terus ada chatnya 911. Iya, padahal mental kalau sedang sakit bermasalah juga ada tanda-tandanya. Tadi ya moodnya berubah drastis, kemudian menarik diri, kemudian itu. Nah, kalau sudah seperti itu bisa kita obati sendiri, bisa juga keluarga yang membantu. Menanyakan tadi ya, memvalidasi. Bukan malah begitu saja cengeng begitu. Atau misal anak laki-laki tidak boleh menangis. Ya begitu ya, atau temanmu saja bisa kamu kok tidak. Nah itu sering membandingkan. Tapi alangkah baiknya sebagai orang tua hadir. Sedih ya, saya juga kalau di posisi kamu pasti sedih. Lagi berat ya. Kemudian kita dengarkan ceritanya, pasti mengalir itu. Kalau anak-anak diterima secara emosional. Namanya divalidasi dulu. Saya tahu nih, ini berarti yang biasa dikerjain sama badut-badut di luar sana, ya kan? Kamu kenapa? Lagi galau nih, sini cerita sama aku, ya. Terus habis itu udah move on, balik lagi sama mantannya, gitu-gitu deh, ya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Kayaknya itu Kak Ferry ya. Iya. Oke. Di luar sana, ya. Ada yang dukung di sini badutnya ya. Oke. Baik. Nah, itu tadi pemaparan dari Kakak Susanti SPSI MA terkait menjaga kesehatan mental keluarga, karena kenapa keluarga itu merupakan peranan yang paling penting sekali di lingkungan terkecil dan juga membawa perubahan untuk kita membawa diri ke lingkungan yang besar. Betul sekali, setuju banget ya Mita ya. Jadi untuk teman-teman semua yang punya keluarga masih lengkap ataupun juga yang masih ada keluarganya ya, terserah kalian
maksudnya terserah itu, misalnya masih ada papanya, terserah ya, yang penting kalian itu masih bisa sama-sama mendekat ya, Itu dia. lebih dekat lagi, saling sayang lagi. Kalau satu rumah, jangan jadikan rumah itu untuk tempat bobo aja ya. Jadikan rumah Setuju. itu untuk tempat pulang, tempat bercerita ya, tempat Setuju. mencari solusi. Jangan cuma dijadikan rumah singgah aja ya, jangan Betul ya, ya, jangan. oke. Pokoknya kalau misalnya ada yang orang tuanya ada keluarga yang tidak lengkap lagi, boleh ya pinjam dulu keluarga yang lain. Ya, Bisa ajak saya, misalnya mau sarapan gitu kan, nggak ada keluarganya, Kak Ferry boleh temenin saya sarapan, boleh. Ya, yang Apa? penting kalian semua calon-calon yang akan membangun keluarga, kalian Iya. bisa menjadikan ini adalah bekal kalian ya, untuk jadikan keluarga cemara yang banyak di Indonesia ini. Nah, setuju. Jangan sampai buat teman-teman yang ada di sini malah menarik diri dari keluarga ya. Iya. Apalagi generasi zaman sekarang suka gitu, sedikit overthinking, Yes. nggak mau cerita sama keluarga. Padahal Betul. keluarga tuh obat paling penting loh sebenarnya. Betul Meskipun sekali. mungkin agak berbeda jawabannya ya. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman nggak dekat sama keluarga, kalian juga jadi sungkan begitu sama Ah. keluarga, kalian menarik diri, ujung-ujungnya lari ke tempat-tempat yang aneh-aneh, Itu seperti narkoba. Nah, jangan sampai, jangan Apalagi kita sampai. membahas ini sekarang bareng dengan Kakak Farid Satria SH Ya. terkait edukasi penyalahgunaan narkoba untuk masa depan yang cerah ya. Iya. Oke, coba Silakan. kita cek dulu Kakak Farid. Siap. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya Kak Farid hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya, Kak Farid. kira-kira kesibukannya kali ini ada apa saja Kak Farid? Kesibukannya sebenarnya sehari-hari sebagai advokat juga sebenarnya. Tapi khusus Advokat. ya. Advokat. Advokat. Advokat itu yang buah yang warna Enggak, hijau kan? alpukat. Oh iya. Ya, alpukat. Oke. Tapi Lanjut. khusus spesialisasi di pendampingan isu narkotika. Oh. Kemudian Oke. kita punya lembaga namanya Lembaga Persaudaraan Korban Nafsa Makassar. Oke. Kita melakukan edukasi, kemudian pencegahan, pemberdayaan terhadap teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus ke permasalahan narkotika gitu. Yes. Kita kerjasama dengan BNN, dengan donor asing, dan Dinas Kesehatan, dan banyak lagi lah kayak gitu. Ih, keren banget loh Kak Farid ini ya. Sama Sleng masih kan? Saya kira ini nih, Rido Sleng, bukan? Terakhir sama Bim Bim gitu. Oh, sama Bim, baik. Ya, tahun lalu kita Zoom meeting terkait masalah dampak Oh, buruk. ini beneran? Ini beneran? Beneran. Saya bahas itu tadi, apa tuh, kirain tuh dia Rido Sleng gitu maksudnya, kayaknya hampir sama gitu. Kebetulan dulu saya selengker sebenarnya. Oh, Slengker. 2 tahun lalu kita ada webinar Yes. membahas tentang korelasi antara penggunaan narkoba dengan penularan hepatitis C. Oke. Nah, Mas Bim Bim waktu itu sebagai salah satu narasumber. Wah, Oke. keren banget. Ya sih. Teman-teman Sleng itu adalah salah satu contoh yang masih bisa bangkit Iya. loh ya. Tuh. Iya, Nah, saya ngomong banyak-banyak takut. Silakan mungkin Oke. kita bisa dengarkan dulu nih ya pemaparan dari Kak Farid. Silakan Kak Farid. Ya, terima kasih Mbak Mita dan teman. Selamat malam semua. Apa ya sebutnya mayoritas generasi generasi Z. Z ya, ya. Gen Z. ya Gen Z ya, walaupun saya milenial. Tapi saya mau disclaimer dulu teman-teman ya, Bapak Ibu, mungkin dalam pemaparan materi saya mungkin ada gambar-gambar yang kurang bijak, tolong bisa mendampingi anaknya, karena tadi saya pikir audiensinya adalah masyarakat umum yang didominasi oleh mungkin dewasa ke atas gitu. Sehingga kalau ada ini, saya mau disclaimer bahwa ini bukan bermaksud memperkenalkan, tapi mau memberikan pemahaman kepada keluarga, Bapak Ibu, supaya lebih paham ketika ada anaknya membawa suatu benda atau barang yang ciri-cirinya sama, Yes. Bapak Ibu sudah punya cepat barrier atau apa namanya ya, cepat mengantisipasi supaya anak ini tidak terjerumus lebih jauh gitu. Jadi saya sengaja mengangkat informasi dasar dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba dalam garis miring nafsa dan narkotika. Sebenarnya ini perlu kita ketahui karena ternyata saya pun terjun di lapangan menemui teman-teman pecandu narkotika, maka mereka tidak tahu apa itu narkoba, nafsa, ataupun narkotika. Banyak hanya memasukkan ke badannya menggunakan, ketika saya tanya, narkoba apa bro? Ya saya tidak tahu, yang saya tahu itu memabukkan katanya gitu. Padahal di undang-undang narkotika itu kan dibagi 3 sebenarnya. Narkotika ada golongan depresan,
stimulan, dan ada golongan halusinogen yang membuat orang halusinasi. Nah, itu yang saya maksud. Kedua, saya mau mencoba disclaimer juga ke Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini bahwa sebenarnya saya penyintas gitu. 10 tahun saya berjuang keluar dari zona apa ya, zona black hole ceritanya, lingkaran gelap terjerumus di penyalahgunaan narkoba yang alhamdulillah akhirnya masih bisa berdiri di sinilah, duduk di sinilah Alhamdulillah, untuk ya, keren. share pengalaman, share bagaimana susahnya beratnya ketika saya menjalani masa-masa itu. Semoga bisa menjadi apa ya, hikmah, bisa diambil hikmah untuk bisa menjaga keluarganya. Saya berharap tidak ada lagi parit-parit yang seperti saya dulu ke depannya. Berharap adik-adik kita bisa kita jaga ke depannya gitu. Saya sepakat ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya, bahwa narkoba itu betul-betul merusak masa depan negara. Makanya Presiden Jokowi tahun 2022 itu mengeluarkan Inpres nomor 2 tentang penanganan penyalahgunaan narkoba. Belum lagi narkotika itu secara perspektif hukum itu sebenarnya masuk 3 kategori extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Selain teroris dan korupsi, narkoba termasuk extraordinary crime, yaitu kejahatan luar biasa. Nah, itu yang kita maksud. Nah, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Mungkin dengan durasi yang singkat saya bisa percepat, mudah-mudahan bisa ditangkap esensinya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi, narkoba itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang istilahnya katanya narkos atau biasanya disebut dengan obat bius. Sebenarnya di Undang-Undang Narkotika itu ada pasal yang menyatakan pengadaan tentang narkotika. Makanya kalau orang misalkan mohon maaf kalau hamil atau sakit di anestesi di bius lokal Bu ya. Persalinan ya Ya, biasanya ya. itu sebenarnya narkoba dipakai, Ya. morfin cair segala macam. Yang salah itu sebenarnya penyalahgunaannya. Oke. Nah, karena makin banyak sekarang orang-orang yang menyalahgunakan orang-orang yang melihat bahwa ini bisnis. Kita dibombardir dari mana? Dari Malaysia, dari Cina, yang jenis metamfetamin, ya itu bisa kita kenal dengan sabu-sabu. Itu betul-betul daya rusaknya sangat luar biasa. Karena dia memproduksi hormon dopamin di kepala itu. Dopamin kan kerjanya membuat bahagia, Bu ya. Nah, ketika orang tidak menggunakan sabu-sabu, dia kadang akhirnya mood swing. Merasa murung, segala macam. Akhirnya terjadilah adiksi, Oke, ketergantungan, kecanduan. ya kecanduan. Nah, kemudian kenapa kita perlu membahas narkoba ini sebagai pintu masuk bahwa ini menjadi masa depan yang cerah? Karena fakta membuktikan data yang selama ini kami dapatkan di berbagai macam riset, orang pecandu narkoba itu awal mulanya menggunakan narkoba di usia 12 sampai 15 tahun. Wih, Bayangkan. 12 tahun itu baru lulus SD ya? Lulus SD. Baru Ya. masuk SMP. Ini saya korelasikan dengan pengalaman pahit saya. Ya. Oke. Beberapa tahun di tahun 98, 99 kalau tidak salah, saya baru kelas berapa SMP itu karena pengaruh lingkungan, pengaruh teman, dibujuk rayu, diiming-imingi segala macam. Ini bisa membuat kau fly segala macam dan lain-lain. Kita belum ada edukasi kayak begini waktu tahun segitu kan. Jadi gampang 98 terpengaruh ya. 98 ya. Akhirnya coba-coba saat yang satu, saat yang kedua, ketiga sudah akhirnya terjerumus. Itu masa-masa kelam yang mudah-mudahan tidak dialami orang lain. Cukup saya mungkin yang mudah-mudahan jangan sampai ada alami seperti itu. Yes. Nah, kemudian mengapa remaja kita perlu edukasi narkoba? Karena narkoba itu memang menyasar usia yang bisa dibilang kalau Ibu tadi bilang pencarian jati diri Bu ya. Jadi mereka labil, Oke. gampang dipengaruhi oleh bandar gitu. Nah, ini ada narkoba nafsa sebenarnya. Saya mau memberikan edukasi ke Bapak Ibu dan teman-teman peserta bahwa sebenarnya pengertiannya ini sama. Dulu kita kenal narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Ya. Kemudian muncul Badan Narkotika Nasional. Dipakailah kata narkotika. Ya, artinya narkotika itu singkatan dari narkotika dan psikotropika. Kemudian ada Kementerian Sosial yang mengurus dirjen terkait nafsa itu menggunakan kata nafsa. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kenapa? Karena ternyata narkotika ini spektrumnya luas.
Contoh, mohon maaf, merokok. Oh, merokok. Alhamdulillah saya sudah 2 tahun berhenti merokok. Oh ya, saya sedikit lagi sih sebenarnya. Iya, amin. Saya mau tanya teman-teman yang merokok. Di rokok itu kan ada edukasi tentang rokok menyebabkan hipotensi, kanker dan lain. Bahkan sekarang Kematian. gambarnya yang sudah Iya, mengerikan. betul. Kenapa orang masih merokok? Kecanduan ya. Gimana ya? Aduh, susah lagi jawabnya. Itu karena kecanduan. Yes. Makanya sekarang dikategorikan nafsa karena rokok, alkohol, bahkan lempox pun Ya. Itu udah masuk zat adiktif lainnya. Ada tambahan lagi sebenarnya. Senyumnya dia. Itu membuat adiksinya luar biasa daripada narkoba kalau ke. Nah, pengertian sendiri, narkotika itu adalah bahan, zat, atau obat, baik tanaman atau bukan tanaman. Ini menurut ketentuan umum di pasal narkotika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, teman-teman ya. Yang mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat. Sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, psikis, dan fungsi sosial lainnya karena terjadi kebiasaan. Sehingga menyebabkan ketagihan serta ketergantungan. Contoh misalkan, hari ini minum 1 biji, 2 biji, besoknya 2 biji itu tidak terasa. Toleransinya akan meningkat terus. Bahkan ada sekarang jenis obat batuk yang disalahgunakan. Luar biasa. Oh iya, ada. Iya, kayaknya itu harus belinya pakai resep dokter ya. Harusnya. Beberapa ada juga yang Ada jual malah yang resep dioplos malah itu Iya. yang Belum- jualan Belum lagi gitu. kalau kita bicara tentang tembakau Ya, sintetis kan. tembakau sintetis. Tembakau gorila. Disebutnya aduh. tembakau gorila karena Nggak tahu lagi. katanya setelah menggunakan tembakau ini kayak ditindis gorila katanya. Jadi kalau bahasa kami biasa di lapangan chicken dead gitu. Chicken dead. Iya. Mati-mati jarang gitu kan. Nah, pecandu sendiri kalau di Undang-Undang Narkotika disebut sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Sementara kecanduan itu celakanya, ini yang perlu kita pahami adalah WHO merilis bahwa kecanduan itu termasuk chronic relapse disease, suatu penyakit kambuhan. Jadi saya tidak boleh berbangga-bangga bahwa saya sudah clean Bu ya dari narkotika, clean dari penggunaan, karena dia sifatnya kambuhan Bu. Bisa saja suatu waktu bisa kembali. Makanya tidak heran kalau kita lihat kadang orang sudah direhab, orang sudah diobati, begitu keluar rehab, kembali lagi relapse lagi. Karena memang dia sifatnya begitu orang menggunakan narkoba, itu daya ininya rusaknya tersimpan di memori. Jadi itu yang kadang tiba-tiba kadang kalau ada masalah, stres segala macam, akhirnya muncul lagi memori itu untuk lari ke narkoba deh kayak gitu. Nah, kemudian kondisi ketergantungan narkotika sama dengan tadi kecanduan, biasanya kita sebut dengan adiksi. Jadi bukan cuma sebenarnya di narkoba orang adiksi. Minum kopi pun sebenarnya disebut sebagai adiksi. Ada orang yang kalau tidak minum pagi hari merasa kalau saya nih minum teh. Kalau keluar rumah tanpa minum teh pergi kerja kayak ada yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya kecanduan itu beragam. Tapi kita masuk konteks dalam masalah narkotika. Narkotika ini memang luar biasa daya rusaknya dan hati-hati sekarang dengan banyak modus operandi. Contoh, saya kasihkan bocoran di lapangan. Ada obat rematik, untuk rematik itu sengaja disalahgunakan, diperjualbelikan secara black market, gelap. Itu kan untuk obat rematik. Tapi kalau diminum berlebih, tadinya dosisnya harusnya 2 biji, diminum 4 biji, 3 biji, 5 biji, efeknya memabukkan. Bahkan obat batuk yang sudah ditarik sama BPOM dari instruksi Kementerian Kesehatan, seperti dextro misalkan. Orang-orang kesehatan pasti tahu, dextro itu obat batuk. Itu dextro tahu. Sudah ditarik dari peredaran, masih aja banyak yang dapatnya dari mana. Kemudian ada namanya tramadol. Tramadol itu sebenarnya obat pereda nyeri, analgesik. Kalau orang pereda nyeri, cuman banyak yang salah gunakan anak remaja. Minumnya 1 papan bukan 2 biji. Ya mabok lah. Minum air putih. Ini pada tahu nggak semua tadi yang disebutin? Tahu nggak? Fix yang jawab tahu dipertanyakan sebentar ya. Polisi. Bahkan sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah liquid yang vapor itu. Sekarang banyak bandar punya modus mencampurkan
liquid itu dengan campuran kandungan THC. THC itu kandungan yang terkandung dalam ganja yang sifatnya memabukkan, yang membuat halusinasi. Diekstrak kemudian dicampur di liquid. Sama metamfetamin, kandungan inti dari sabu-sabu. Dimasukkan itu, diperjualbelikan. Bahkan lewat Instagram, parahnya. Orang-orang di isu narkoba mengenalnya biasa sistem tempel katanya. Jadi kemudian lewat messenger, kemudian dikasih map, Bu. Nanti kamu jemput di sini, ambil di sini, transfer dan lain-lain. Itu sangat sangat luar biasa modusnya sekarang. Tolong adik-adik hati-hati dengan masalah ini. Karena narkoba itu saya terus terang kalau bisa diputar kembali, saya mungkin Nggak mau. selain babi itu yang saya haramkan kedua gitu. Walaupun di Al-Quran tidak jelas misalnya. Itu bagaimana saya harus putus sekolah 3 kali saya putus sekolah di SMA sampai harus pakai C. Masuk Karena kemudian narkoba itu. Masuk kemudian kuliah di STIMIK Negara hanya sampai semester 4 berantakan. Masuk ke Tridharma waktu itu hanya semester 1 cabut. Baru 2011 saya bisa menyelesaikan ketika saya sudah clear menyelesaikan profesi advokat saya kemudian mengikuti PKPA sampai ke ujian profesi advokat alhamdulillah. Mungkin 20% saja usaha saya, selebihnya mungkin 80% itu doanya ibu di rumah. Masya Allah. Gitu. Nah, ini yang saya mau tampilkan sedikit saja, teman-teman. Ternyata dari hasil riset itu paling banyak yang menyalahgunakan narkotika masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan 28%, laki-laki 74%. Tapi jangan salah. Sekarang banyak perempuan yang dimanfaatkan untuk menjadi kurir. Bahkan anak-anak di bawah umur karena bandar ini tahu bahwa konsekuensi terkait hukum terhadap anak di bawah umur menggunakan SPPA kan. Yes. Sehingga banyak anak-anak dijebak untuk menjadi kurir. Untuk menggunakan narkoba ini sangat jahat di dunia peredaran narkotika ini. Betul. Kemudian di latar belakang profesi masih didominasi dengan status pekerja karena narkoba ini terus terang termasuk mahal. Contoh, dulu kenal enggak Freddy Budiman waktu di eksekusi mati? Ya. Beliau mengatakan bahwa di Cina itu mereka ambil di pabriknya cuma Rp5.000 1 gram. Masuk ke Indonesia tahu berapa harganya? 1.400.000. Wow. Pantesan dijadikan bisnis. Kalau mau lebaran, Itu sih nggak tahu ya tadi jawabannya ya. tergantung lagi kondisinya. Kalau mau lebaran misalkan atau mau bulan puasa, harganya bisa naik, fluktuatif harganya. Jadi bandar ini pintar juga lihat bahwa perputaran uang di lebaran itu banyak nih anak-anak Yes, kasih uang THR segala macam. Dinaikkanlah harga segala macam gitu. Tapi ingat, dulu ada bandar narkotika terbesar di Makassar, tepatnya di daerah, saya tidak boleh sebut daerahnya ya, tapi sudah dihukum mati, ditembak mati. Bayangkan, saking jahatnya, dia mengontrol 80% peredaran narkotika jenis sabu di kota Makassar, tapi dia tidak menggunakan narkoba loh. Dia ambil bisnisnya aja. Bayangkan, dia tidak peduli dengan anak orang, rusak segala macam, keluarga berantakan, istri, suami cerai dan lain-lain, orang pinjol segala macam. Dia hanya kerjanya judi sabung ayam. Kemudian kerjanya hanya minum minuman tradisional. Oh ya. Bayangkan, dia tidak pernah sentuh narkoba itu, tapi dia yang mengontrol peredaran 80% di kota Makassar. Akhirnya ditembak mati tahun 2019. Tapi muncul lagi bandar yang baru. Tidak berhenti. Kita berharap bapak-bapak penegak hukum lebih aware lagi ya. Iya, lebih kerja keras. Betul. Kita sangat bergantung sama bapak penegak hukum. Nah, kalau dilihat dari pola penyalahgunaan narkotika yang sejauh hasil penelitian ini, itu paling banyak ganja sebenarnya kalau daerah Sumatera. Tapi kalau di daerah kota Makassar, itu paling banyak sebenarnya jenis sabu-sabu. Jenis kita sebutnya ATS, amfetamin type stimulan. Jadi kalau orang yang kadang kita perlu curigai, orang yang tidak tidur 2 hari, terjaga terus, Betul. sudah gitu main game terus, tidak makan, perlu dicurigai itu. Pengguna. Karena Untuk saya begitu nempel tidur saya. ketika menggunakan narkoba kadang dia tidak tidur.
dan nafsu makannya berkurang. Biasanya akhirnya badannya jadi kurus, Iya. ceking gitu. Kalau saya faktor gen biasa. Ya tenang, tenang, tenang. Tenang Kak Farid, tenang Kak Farid. Aman kok. Nah, sekarang yang perlu kita waspadai teman-teman, Bapak Ibu, adalah sekarang kita lagi dibombardir dengan psikoaktif substance. Jadi banyak jenis narkoba baru yang sekarang mau menyerang negara Indonesia. Kalau dari lokal, kemarin ada berita, sempat tidak baca berita tentang mabuk massal di Pontianak yang dicurigai kecubung. Ya, kecubung, betul. Tadi saya mau tanyakan itu sih. Nah, itu nanti kita akan lihat. Kecubung itu dampak halusinogennya atau dampak kerusakannya 10 kali lebih 10 kali lipat daripada ganja. Oh iya. Lebih parah. Wah, keren. Kalau mau jujur cerita, saya dulu Bu hampir gila, mental saya hampir terganggu karena waktu itu coba kecubung, jatuh dari lantai 2 gitu. Untung masih hidup gitu. Bahaya banget. Ini disclaimer lagi teman-teman ya, bukan berarti suatu kebanggaan Bapak Ibu ya, tapi tolong diambil pelajaran pengalaman hidup saya bahwa ini jangan sampai terjadi di adik-adik ataupun di keluarga Bapak Ibu di rumah gitu, ataupun di lingkungannya. Iya. Tolong ini diingat, diambil hikmahnya. Sementara Sulawesi Selatan kalau kita lihat di Masuk ke tahun 5 besar 2022 ya. masih masuk 10 besar. Bayangkan. 5 besar malah itu ya. Jadi urutan besar kelima loh. Urutan kelima terkait dengan jumlah kasus narkoba. Ini luar biasa. Jadi kalau kasus narkoba, saya pernah jadi konselor di lapas narkotika Bolangi 6 bulan. Itu di sana ada yang mertuanya di dalam, menantunya, Heeh. sepupunya, semua di dalam. Bayangkan. Perusahaan keluarga ya ternyata ya. Jadi Betul. narkoba itu sangat ketika tidak kuat kita punya benteng keluarga, pemantauan keluarga, itu sangat berpotensi akan terjerumus. Makanya tadi Ibu benar. Salah satu yang paling kuat untuk mencegah orang dari penyalahgunaan narkotika adalah pemantauan monitoring keluarga yang kuat. Dulu saya terus terang, bapak saya menganggap saya laki-laki, pulang malam enggak apa-apa. Iya budaya patriarkis ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Kalau anak perempuan lebih dicari. Kalau yang laki-laki enggak apa-apa, bermalam di rumah temannya enggak apa-apa. Ternyata alhasil terjerumus. Karena ini tadi saya bilang, lebih dari 80% pecandu mulai menggunakan narkoba itu di usia 12 sampai 15 tahun. Dan efek yang ditimbulkan dari kecanduan narkoba itu sudah banyak yang overdosis, terutama yang menggunakan jarum suntik, yang menggunakan heroin. Kalau kita kenal dulu tahun 98, 99 sampai 2004 ada di daerah sana. Iya, daerah tit gitu pokoknya. Daerah tit gitu. Daerah perwira lah gitu ya. Ya, ada pokoknya daerah sana ya. Banyak sekali orang meninggal karena menggunakan narkotika jenis heroin dengan cara disuntikan. Tukar-tukar jarum suntik, akhirnya tertular HIV, hepatitis, dan lain-lain. Dan kenapa kemudian saya selalu ketika talk show ataupun membawa materi di mana-mana, di kelurahan dan di mana-mana, di lapas dan di mana-mana, saya selalu menyampaikan bahwa jangan pernah ada niat untuk mencoba narkoba walaupun cuma sekali. Coba-coba deh 1 kali Ji. Apalagi yang iseng-iseng ya. Karena pasti akan ada kata 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena kita lihat sendiri bahwa alasan menyalahgunakan nafsa itu bersifat multikausal. Dan paling tinggi adalah pertama, coba-coba. Oke. 87,2%. Ini yang paling bahaya. Coba Mi dulu deh. Kalau saya nggak suka jangan Mi. Nggak semudah itu bro. Nggak semudah itu Berguso. Coba 1 kali Ji. Iya, gitu. Nah, 1 kali, 2 jadi kali. harapan saya teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita kemudian yang menjadi korban terjerumus dari kecanduan narkoba, jangan kemudian ini menganggap sebagai aib. Itu yang salah kaprah selama ini. Stigmanya muncul bahwa ini suatu aib dan lain-lain sehingga mereka tertutup. Sehingga untuk melakukan pengobatan membawa ke tempat yang tepat, rehabilitasi, rumah sakit dan lain-lain, akhirnya aksesnya tidak bisa dilakukan. Harusnya karena di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sudah diatur di pasal 54 bahwa bunyinya setiap pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi rawat jalan ataupun rehabilitasi rawat inap. Jadi sebaiknya teman-teman kalau ada keluarganya atau temannya bawa karena sudah dipayungi dengan undang-undang narkotika. Belum lagi dengan aturan sekarang ada Perpol nomor 8 tahun 2021
tentang pendekatan restoratif justice kasus narkotika. Kami pernah kerjasama dengan Belanda melakukan penelitian terhadap 250 pengguna sabu-sabu di Kota Makassar. Bayangkan Bu Susi ya. 84% laki-laki, 15% perempuan. Ternyata kan banyak mengatakan begini, saya menggunakan sabu-sabu ji pakai pipet ji, enggak pakai jarum ji, enggak suntik. Saya aman ji dari hepatitis dan lain-lain dan HIV. Itu salah besar. Ternyata terbukti dari hasil itu kita kan melakukan pemeriksaan sampel darah juga. Ternyata sebesar 10,8% mengidap hepatitis C. HIV 3,6%, sipilis 1,2%, dan hepatitis B 3,6%. Kenapa? Karena ternyata orang yang menggunakan jenis sabu-sabu atau yang stimulan, itu ternyata dia meningkatkan libido seksnya. Sehingga mendorong dia melakukan hubungan seks yang secara bebas, tidak sehat. Tidak sama pasangannya atau belum memiliki pasangan, belum menikah, kemudian dia melakukan hubungan seks. Ini yang terjadi. Sehingga teman kita luar biasa, sangat mengkhawatirkan. Mungkin begitu. Next mungkin operator, kita percepat saja. Nah, ini yang perlu kita ingat. Terakhir mungkin ini ya, teman-teman, Bapak Ibu, dan generasi Z. Orang menggunakan narkotika itu hanya kalau saya sebut bisa disebut sebagai segitiga dajjal. Faktor diri sendiri biasanya karena faktor di individunya talekang mau dibilang kalau ndak pakai narkoba katanya ndak keren. Yes. Iya. Kau mau deh. Itu istilah zaman dulu sih Iya. sebenarnya. Kau mau dia jamu ke saya. Kedua, faktor teman, lingkungan, karena pergaulan. Kalau mau gabung di sini bro, di sini kita anak gaul gitu kan. Harus pakai ini. Harus pakai ini gitu. Ketiga, karena narkobanya gampang didapat. Ketersediaan. Nah ini harusnya tugasnya polisi lah, penegak hukum. Kalau itu bisa diberantas, insya Allah tidak bisa didapatkan kan tidak akan digunakan. Ini yang perlu kita juga lihat bahwa orang coba pakai dasarnya kemudian situasional, rekreasional, akhirnya jadi pecandu. Awalnya coba-coba ya. Intinya jangan pernah coba-coba. Itu yang apapun jenisnya, apapun iming-imingnya jangan coba-coba. Itu yang. Terus yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah mungkin operator bisa langsung skip saja langsung ke tips sesuai dengan Ibu Susi tadi sampaikan. Karena tidak relevan juga kalau saya menggambarkan tadi gambar-gambar yang lemfox segala macam. Nanti mungkin kalau mau minta materinya ini bisa saya kasihkan supaya bisa mengenal, tapi secara pribadi supaya bisa mengenal jenis-jenis apa yang perlu diwaspadai di lapangan. Atau mungkin juga buat teman-teman yang sekarang lagi ketergantungan ya kan sesuatu dan susah mengungkapkan ke siapapun, mungkin boleh langsung konsultasi pribadi ya. Ya ini dia Farid tadi. Ya tadi kembali dulu tadi terus Mas operator terus tadi terus the next lagi karena kita dibatasi durasi terus yang penting-penting saja yang ke belakang ya terus ini apa yang dapat kita lakukan adalah perawatan terbaik adalah pendekatan terintegrasi di mana masalah penyalahgunaan SAT dan gangguan mental ditangani secara bersamaan. Jadi dia paripurna, Bu ya. Karena memang banyak pengguna narkotika ternyata itu banyak mengalami gangguan mental, masalah kesehatan mental. Treatment untuk masalah kesehatan mental itu kan ada kalau di rehab kita kenal individual atau group counseling, ada self measure, lifestyle change dan peer support. Kemudian ada treatment untuk masalah penulisan meliputi detoksifikasi. Jadi kita bersihkan badannya dari kandungan narkotika, kemudian manajemen withdrawal, kemudian behavioral therapy dan support maintenance supaya tidak kembali lagi menggunakan. Next, mungkin partner. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu kita ingat ketika kembali tadi ada teman kita, keluarga kita yang ternyata sudah terlanjur terjerumus ke narkotika, jangan panik, segera konsultasikan pada pihak yang berkompeten, konsolidasi dengan keluarga, komunikasikan konsep rehabilitasi pada si pecandu. Ingat, rehabilitasi gratis, Dik. Ada punyanya BNN di Badoka, ada punyanya pemerintah Pemprov di Rumah Sakit Sayang Rakyat. Yes. Ada juga yang di Takalar namanya punyanya Kementerian Sosial, Loka Pangurangi. Kemudian motivasi si pecandu untuk berhenti dan jangan lupa
kekuatan doa itu kita tidak bisa ukur. Doa itu sangat luar biasa. Jadi orang tuanya perlu banyak berdoa. Itu mungkin. Dan yang terakhir adalah tolong ketika ada keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain, jangan pernah mendiskriminasi atau mengucilkan. Karena dengan mendiskriminasi dan mengucilkan, itu akan membuat si pengguna narkoba ini akan makin larut dalam perilaku penyimpangannya terhadap permasalahan narkotika. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya berharap diambil hikmahnya yang baik. Jangan mencontoh apa tadi yang saya sampaikan dengan riwayat hidup saya. Yes. Itu hanya gambaran bahwa begitu luar biasanya setengah matinya saya keluar dari jeratan ini. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang atau adik-adik kita yang mengalami seperti yang apa yang saya alami seperti dulu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farid Satria SH. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Begitu banyak pelajaran yang sudah disampaikan oleh Kak Farid ya. Dan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hindari, dan juga karakteristik dari teman-teman kita ataupun lingkungan kita yang nggak boleh kita ikuti kalau memang itu salah. Setuju. Dan kalau dari cerita, kalau tadi kan kita udah dengarkan bagaimana peran penting keluarga, Yes. terus mendengarkan kisah Kak Farid. Ternyata memang sepenting itu peran keluarga dan juga orang sekitar kita ya. Jadi sekali lagi ya, yang mungkin sekarang lagi punya masalah dengan keluarganya diperbaiki lagi kembali ya. Betul. Oke, nah ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita ya, Elysia Abinaya ya, runner up 2 Duta Genre Putri Sulawesi Selatan. Oh, Banyak fansnya banyak ternyata fansnya ya. ya. Terus Duta Genre Putri Kota Makassar 2023. Halo. Nih, tadi Bagaimana kabarnya Elisha? Alhamdulillah luar biasa. Kira-kira Elisha ini kelas berapa? Kelas 3 SMA, Kak. oh kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA Keren ya. banget. Ini dia menjabat sebagai Duta Genre. Duta Bisa kita Genre. tahu Betul nggak sih sekali. Duta Genre itu apa? Boleh dijelaskan Programnya dulu dong. apa? Oke, Ya. baik. Mungkin saya mulai dengan perkenalan diri kembali. Boleh dong. Perkenalkan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semua, saya Elysia Binaya, akrab disapa Elis, dan saya merupakan runner-up 2 Duta Genre Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Dan tahun lalu saya merupakan juara 1 Duta Genre tingkat Kota Makassar tahun 2023. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit tentang genre Kak. Jadi, genre sendiri merupakan akronim dari generasi berencana. Jadi, genre itu merupakan suatu yayasan yang bekerja sama dengan BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam mendampingi, itu genre fokusnya adalah remaja. Mendampingi remaja, merencanakan bagaimana langkah-langkah atau fase-fase kehidupan ke depannya. Itu, Kak. Ih, keren banget loh. Berarti Elis ini nanti juga akan ini ya memotivasi Yes. teman-temannya ya untuk lebih baik lagi ke depannya seperti itu ya. Betul, Kak. Oke, nah kalau mungkin gambaran singkatnya lagi nih ya, tugas dari Duta Genre itu sekarang tuh bisa kita lihat nyata pada saat apa? Apakah memang pada saat event-event seperti ini aja atau mungkin ada agendanya gitu? Duta Genre itu bukan sekedar duta biasa karena Duta Genre memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu-ilmu atau virus-virus genre, Kak. Jadi kita di genre itu tidak sekedar ya talk show begini, kita turun langsung ke lapangan, kita turun langsung ke ada yang namanya PIKR. Oh ya. PIKR itu organisasi atau ya PIKR itu organisasi yang merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di sekolah-sekolah dan yang ada di masyarakat, Kak. Nah, tugas Duta Genre itu tidak hanya sebagai membawa materi saja, tapi memang tugas Duta Genre itu membimbing, sama-sama belajar lebih tepatnya, Kak. Karena kita Duta Genre kan juga sesama remaja, Kak. Jadi kita Sama-sama belajar remaja. bersama bagaimana kita merencanakan masa depan kita, begitu. Oke, nah ada yang menarik nih. Nah. Tadi katanya Duta Genre itu punya tugas menyebarkan virus-virus Betul. genre ya. Iya. Berarti ini dia melawan virus-virus yang jelek ya dengan menghadirkan virus genre ini. Virus yang baik, betul sekali. Yes, betul sekali. Keren Nah, banget. tentunya dengan Duta Genre ini, Elisha juga pasti bakal mengabdi untuk seluruh teman-temannya, remaja-remaja yang bisa ataupun juga yang udah sempat tertular untuk bisa kembali lagi ataupun betul. juga
jangan sampai teman-teman yang lain tertular kan. Betul. Berarti sama dengan perpanjangan tangannya Kak Farid sebenarnya ya. Wis, Betul keren sekali, banget. Oke, nah sebelum kita lanjut kita mau buka sesi tanya jawab nih, barangkali di sini teman-teman ada yang mau bertanya ya Ya, terkait betul. dengan 3 materi yang baru disampaikan. Silakan boleh disampaikan aja. Ya, Ayo, atau mungkin ada yang sekiranya mau curhat. Boleh betul. juga ya. Ya mau menyampaikan unek-uneknya. Saya tuh sebenarnya lagi dekat sama cowok, tapi saya Hei. penasaran. Hei. Ciri-cirinya kayaknya dia pengguna deh. Iya. Tapi bagaimana ya caranya bertanya ke dia? Iya. Berarti kalian Bagaimana ini cara menjaga perasaannya? Berarti kalian ini harus bersyukur kalau misalnya kalian pacaran sama orang, maaf yang ketiduran. Bersyukur kalian ya. Karena berarti dia bukan pengguna Iya, ya. bukan pengguna. Kalau dia nggak tidur. Dia nggak Oke. tidur. Silakan. Boleh bertanya. Yang bertanya kita kasih hadiah ya. Yes. Ayo. Hadiahnya adalah 1 unit iPhone 14. Ya. Tapi dibeli sendiri ya. Iya, betul sekali. Kakak-kakak bagaimana tuh. caranya? Boleh dikasih dulu Ayo, mic-nya. mic-nya. Silakan. Kita Di masih bagian ada belakang. waktu kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya ya atau mau curhat, boleh silakan. Atau kalian mau cerita, mau disamarkan namanya juga Iya. boleh ya. Iya. Misalnya pakai misalnya pakai namanya Kak Ferry ya. Itu juga boleh. Boleh. Atau mungkin mau cerita tapi mau ditutup mukanya, boleh juga. Nama saya Mawar, saya cuma coba. Ya. Boleh juga, ya boleh. Oke, udah ada mic-nya, Babe? Silakan. Oke. Bingung dia. Silakan berdiri, Ya. sebutkan namanya ya. Silakan. Oke. Nama siapa, Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nama saya Siti Rahmawati, perwakilan dari Kadar KB Kelurahan Mancini. Oke. Saya ingin bertanya kepada Farid. Kebetulan Farid ini adalah teman kemenakan saya yang bernama Bambang. Oh. Kenal ya? Kenal ya, Mas Farid ya? Kenal. Saya ingin bertanya masalah narkoba. Terus ke ibu hamil, apa dia pecandu narkoba akan mempengaruhi anaknya juga? Terus bagaimana cara mengatasinya agar anaknya terhindar dari alat-alat narkoba itu? Ya, itu saja. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kira tadi mau tanyain soal Bambang ke Kak Farid ya. Gimana kira-kira Bambang? Masih pakai Kak? Enggak ya, enggak boleh. Oke, pertanyaannya tadi terkait dengan ibu hamil. Kalau Ya. misalnya dia pecandu, apakah itu bakal turun ke janinnya, ke anaknya? Ya. Gimana Kak Farid Ya, kira-kira? terima kasih Bu. Ini pertanyaan sangat menarik. Sekaligus salam sama Bambang Bu. Bambang dulu sempat jadi staf saya, staf rehabilitasi. Sekarang lagi menjalani usaha apa gitu. Intinya seperti itu. Nah, dulu ada riset di Inggris Bu terkait seorang perempuan yang kemudian sedang hamil. Ketika melahirkan anaknya udah berhenti menangis. Si dokter bingung. Saya lupa referensinya dari jurnal apa, saya lupa itu. Yang jelas ada, kalau Ibu nanti ini bisa searching di Google. Dilakukanlah kemudian penelitian lebih dalam, kenapa anak ini tidak berhenti menangis. Ternyata setelah dilakukan lebih lanjut, probing dan lain-lain, konseling dan lain-lain, ternyata ibunya seorang pecandu heroin aktif. Yang di usia kehamilan semester 1, semester 2 masih menggunakan. Akhirnya ternyata menurut penelitian WHO, seorang ibu yang sedang mengandung dan menggunakan narkotika, ketika dia melahirkan anaknya akan mengalami kecanduan. Langsung gitu. Jadi yang bisa saya jawab adalah betul kata Ibu bahwa itu ada selalu karena faktor gen dan lain-lain, karena kan asupan ininya kan ininya yang masuk ke badan tubuh ibunya akhirnya dikonsumsi oleh anaknya. Setelah diobati akhirnya anaknya bisa berhenti menangis ketika dikasih obat penawar heroin. Dan itu akhirnya menjadi sekarang standar dari WHO kalau tidak salah, setiap ibu yang hamil itu akan diperiksa. Baik periksa hepatitis B-nya sudah wajib itu hepatitis B, pemeriksaan tentang hepatitis C juga, dan kalau tidak salah tentang riwayat penggunaan obat-obatan. Karena dikhawatirkan jangan sampai membuat anaknya juga mengalami kecanduan itu. Karena kan anak cuma bisa menangis. Itu yang saya dapatkan informasinya bahwa memang ternyata benar. Seorang ibu yang hamil kemudian menggunakan narkotika akan mempengaruhi janinnya, anak bayinya. Bayinya akan mengalami juga sakau.
Sako itu sangat luar biasa sakitnya. Tidak mati tapi setengah mati. Iya. Tidak mati tapi setengah mati, itu lebih ngeri lagi ya. Ngeri lagi. Pengen mati tapi nggak bisa mati. Iya, soalnya masih setengah. Ya. Oke. Yang sekarang bahaya itu kita harus mudah-mudahan tidak masih di Indonesia, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik generasi Z. Nanti kalau pulang buka YouTube Philadelphia, wilayah Kingston kalau nggak salah, yang kayak zombie. Ya. Yang sekarang banyak mewabah di Amerika, orang-orang homeless yang tunawisma itu dicokoki dengan narkotika, fentanyl dicampur dengan obat bius yang untuk membius binatang kayak kuda dan lain. Daya rusaknya jadi sehingga mereka itu efeknya kayak zombie hidup begitu. Pasti adik-adik biasa lihat lah di YouTube. Ada yang tahu ya? Ya. Kita berdoa ya sama-sama mudah-mudahan itu tidak masuk ke Indonesia. Amin ya. Oke, baiklah. Ini juga bisa dijadikan pesan untuk para perempuan ya. Kalau perempuan itu memang betul-betul fondasi ya untuk melahirkan generasi keluarga yang sehat ya dan juga yang cerdas. Jadi untuk seluruh perempuan, kalian harus bisa menjaga diri kalian, ada di lingkungan yang baik ya, lingkungan yang aman, nyaman dan juga tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Betul, setuju banget ya karena saya juga pernah dengar ya disampaikan oleh dokter tuh bukan cuman sakaunya aja yang menurun. Jadi kalau misalnya ibunya itu seorang penyintas HIV ya, anaknya pun itu akan jadi penyintas HIV sebenarnya ya. Dulu ya, tapi sekarang ada program PMTCT, Prevention Mother to Child gitu. Mencegah bagaimana seorang ibu yang mengidap HIV itu tidak menularkan ke anaknya dan banyak sekarang kasus ibunya HIV, suaminya HIV, anaknya negatif. Karena ada program semester pertama dia harus minum profilaksis dan lain-lain, kemudian tidak menyusui, pakai susu formula dan lain-lain gitu. Nah, itu dia tuh pentingnya kalau ada apa-apa tuh kita melapor ke dokter ya. Coba bayangin deh kalau misalnya ibunya penyintas HIV, terus nggak ada yang melapor, nggak ada yang tahu ya. Begitu lahiran anaknya jadi penyintas HIV juga ya. Kasian. Terus dia ketemu sama orang lain, orang banyak. Menularkan lagi seterusnya. Betul. Untungnya virus HIV tidak gampang menular kayak TB, kayak TBC. Jadi kalau bersentuhan secara malam dia hanya menular lewat kontak darah. Ketika pertukaran jarum suntik, kemudian dari proses misalkan donor darah yang tidak bersih, sama jangan sekali-sekali kemudian kalau kita misalkan ada kecelakaan misalkan. Hati-hati juga kalau mau menolong orang kemudian ada darah-darah. Usahakan kita pakai pelindung, handscoon dan lain-lain lah untuk menolong itu. Jangan kemudian jadi pahlawan kesiangan kemudian akhirnya menyesal kemudian hari. Betul. Betul ya, baik. Nah, oke, itu tadi talk show kita ya. Kayaknya kita mau dengarkan pesan ini langsung dari Duta Genre. Mungkin Alicia bisa memberikan pesan ataupun juga tips and trick untuk teman-temannya yang lain. Silakan Alicia. Baik, terima kasih Kak. Jadi sebagai seorang remaja, tentu saja kita punya tanggung jawab untuk merencanakan masa depan kita. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa remaja merupakan calon-calon orang tua nantinya di masa depan. Dan tips and trick dari saya bagaimana kita menghindari yang namanya nafza ini, karena sekedar informasi bahwa nafza kalau dari kata Kak Farid tadi salah satu extraordinary crime. Nah, kalau nafza di genre sendiri itu merupakan salah satu dari 3 resiko permasalahan remaja yang ada pada dalam salam genre. Jadi ada 3, yang pertama ada pernikahan dini, seks pranikah, dan nafza. Jadi ini maknanya 0, tidak mendekati kasus atau tidak ada kasus dari ketiga permasalahan ini. Jadi yang pertama tentu saja bagaimana peran keluarga seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Susi. Jadi setelah sedikit berbincang tadi, saya mendapatkan satu insight baru bahwa banyak remaja, semua remaja memiliki potensi, tapi tidak semua keluarga itu approve. Tidak semua keluarga memberikan dukungan. Nah, dari situ saya sadar dan saya bersyukur sekali bahwa saya lahir di keluarga yang memberikan support begitu besar, dan saya selalu beranggapan bahwa keluarga itu hanya yang sedarah. Ada juga orang-orang yang tidak sedarah tapi rasanya kayak saudara. Dan saya mau berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya di sana yang hadir memberikan dukungan. Dan sedikit FYI, mereka hadir dari sebuah kegiatan merupakan kegiatan belajar dan bermain di panti asuhan. Dan ini merupakan salah satu arti bahwa memang lingkungan teman sangat berpengaruh. Ini merupakan salah satu
hal yang harus kita perhatikan bahwa lingkungan pertemanan sangat berpengaruh. Selain dari keluarga, lingkungan pertemanan, dari diri kita sendiri, Kak. Bagaimana kita punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kita punya keinginan tidak stuck di situ-situ saja. Kita punya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, dan saya rasa keinginan untuk menjadi lebih baik itu sudah cukup dengan dukungan-dukungan dari teman dan keluarga, Kak, untuk membuat kita terhindar dari hal-hal negatif. Oke, ih, keren keren banget ya. banget. Lisha Abindaya, Duta Genre Sulawesi Selatan 2024. Keren Luar banget biasa. loh ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa kita dengarkan closing statement dari Oke, masing-masing untuk narasumber ya. mengakhiri talk show kita ya. Betul ya. Mungkin Mulai dari mulai Kak dari Susi, silakan. silakan. Baik, saya mau mengulangi kalimat yang tadi. Sistem terkecil itu adalah keluarga yang akan mengeluarkan output ke sistem yang lebih besar, yaitu sistem bermasyarakat. Kalau keluarga ini meluluskan atau melahirkan anak yang bagus, nanti ke masyarakatnya akan bagus. Begitu juga sebaliknya. Dan keluarga yang bagus bukan setelah berkeluarga dan anaknya kecanduan kemudian diobati dan seterusnya, tapi mempersiapkan ya dari generasi sebelum bertemu jodoh. Misal Anda ya yang remaja dan remaja laki-laki maupun perempuan, pastikan dirinya bersih, dirinya sehat, sudah siap menjalin yang namanya rumah tangga. Karena tadi salah satu penyebabnya juga pernikahan dini, begitu ya. Berarti harus sudah siap secara mental, secara fisik dan mental. Untuk menghindari juga tadi ibu hamil yang menurunkan penyakit ke anaknya kelak. Terima kasih. Terima kasih Kak Susi Susanti. Selanjutnya mungkin dari Kak Farid, silakan Kak Farid. Kalau saya kembali tadi, intinya berharap tidak ada Farid-Farid yang seperti dulu lagi. Oke. Kedua, saya berharap adik-adik jangan pernah teriming-iming melakukan coba-coba narkoba walaupun hanya sekali. Yes. Karena pasti akan ada kata 2 kali, 3 kali, dan akan seterusnya. Jadi saya berharap kita jaga circle pertemanan, selektif dalam pertemanan, kemudian asupan informasinya itu harus lebih disaring terkait masalah-masalah kehidupan sosial. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang mengatasnamakan saya care dengan dirimu. Kalau ada masalah silakan curhat sama saya, hati-hati. Karena di luar ini banyak orang yang memanfaatkan modus care, tapi di sisi lain ternyata ada motif di balik itu. Jadi, apapun jenisnya narkoba, katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Oke, terima kasih Kak Farid, Kak Susi, dan juga Elisha Abinaya. Baiklah. Sekali lagi boleh dong kita tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Tutup dengan sesi foto bersama, silakan Kakak. Oke, namun sebelum itu minta ya ini ada penyerahan sertifikat. Iya, sertifikat penghargaan untuk ketiga narasumber kita. Ya. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Ibu Yuyun Fahrudin SE selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada ketiga narasumber kita. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya Mita ya, banyak banget loh insight-insight baru, khususnya nih buat Gen Z ya. Apalagi buat teman-teman yang, aduh sedikit-sedikit overthinking ya. Aduh saya lagi galau nih Kak nih ya. Terus tiba-tiba ada pengaruh negatif. Coba deh ini. Bagus nih. Gak ya. boleh ya. Gak boleh. Katakan tidak pada narkoba. Kalau misalnya kalian teman-teman semua juga merasa kurang nyaman dengan keluarga, seperti yang Elisha bilang, ada juga teman-teman kita yang bisa kita katakan dia itu adalah keluarga ya. Betul. Jadi kalau kalian mau cerita, kalian ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kalau kalian tidak yakin mau cerita ke keluarga atau ke teman dekat ya, coba ceritakan ke psikolog ya. Akan membantu kalian, memberikan kalian solusi yang terbaik. Jangan sampai kita udah yakin teman kita itu adalah keluarga, kita curhat sama dia, ternyata yang dikasihkan solusi yang kurang tepat atau yang nggak baik. Setuju banget, Mita. Jadi hati-hati juga ya, apalagi di era zaman sekarang tuh
Mereka tuh semuanya bilang friendly banget semua anaknya ya, jangan sampai friendly, menjebak ternyata ya. Oke, kembali kami mengundang kepada Bapak Yuyun Fahrudin SE selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada 3 narasumber kita. 2024. Sebelah kiri. Oke. Namanya siapa? Oke, Pak jawabannya terlihat dalam masih memberikan pelayanan kesehatan Satu lagi. Sebutkan 5 lagu Dere. Dere banget begini. Berdiri. Tapi harus nyanyi ya, harus nyanyi. Nggak boleh dong, nggak boleh. Harus nyanyi. Satu, itu lagunya apa? Kota, bagaimana lagunya? Yang membahas tentang mental health dan stress management. Sekian. Oke, betul. 2. Sahabat Maria, sekian. Bagaimana lagunya? Dapat ada informasi tentang itu. Pertanyaan yang ada semua. Kalau macam salah yang saya hormati seluruh hadirin dan panitia Pakpes 2024 pada angkatan ini yang saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah memaksimalkan kegiatan Pakpes 2024 kita melihat akses masyarakat dan tentunya hal ini adalah sesuatu yang sangat kami harapkan. Bagaimana pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu dikenal. Bagaimana pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu dapat diketahui oleh masyarakat, programnya, kegiatannya, sehingga semua bisa tahu dan paling tidak jadi dorong pemerintah wilayah masing-masing untuk dapat kita maksimal di dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas kami. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali masalah yang ada di keluarga kita. Sehingga kami sangat berharap momentum Pakpes ini ada edukasi yang kita dapatkan, ada entertainment yang kita dapatkan, semuanya bertujuan untuk bagaimana mendekatkan DPPKB ini kepada masyarakat. Yang tadi kita perhatikan di segmen terakhir, bagaimana narkoba itu merajalela memasuki ruang-ruang keluarga kita dan tentunya sangat mengkhawatirkan. Namun pada malam ini saya yakin dengan edukasi yang kita terima melalui talkshow tadi, minimal bisa menjadi oleh-oleh buat kita. Begitu pula yang lainnya. Bagaimana stunting itu bisa kita atasi secara kolaborasi bersama-sama. Kalau kemarin kita tidak peduli, setelah Pampes ini, stunting itu harus zero di Makassar. Bisa? Bisa ya? Saya lihat besok, mudah-mudahan kita turun ya. Apa? Sering-sering acaranya ya. Tergantung anggarannya. Bapak Ibu sekalian, Pampes ini adalah pemanasan sebenarnya. Pemanasannya Kota Makassar. Karena sekalipun Pampes ini adalah yang pertama bagi kita di Kota Makassar, tetapi tahun 2025 kita ada momentum besar. Dari apa yang kita saksikan tadi, penghargaan kepada Kota Makassar sebagai yang terbaik dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2024, kita ditunjuk menjadi tuan rumah
Hari Keluarga Nasional ke-32. Kita akan menjadi tuan rumah dari 38 provinsi dan kurang lebih 208 kota untuk menjadi tuan rumah. Bayangkan begitu. Ini saja 15, nah kita senang. Bagaimana kalau 38 provinsi yang mau datang tahun depan? Pemanasannya ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman Gemilang yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan saya harapkan tahun depan Bapak harus ambil bagian juga untuk menerima tamu-tamu kita dalam rangka event Keluarga Nasional, Hari Keluarga Nasional ke-32. Ya. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada teman-teman DPPKB yang sudah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh kader KB. Ini acaranya kader KB sebenarnya. Tepuk tangan untuk kader KB. Terima kasih teman-teman penyuluh KB yang sudah memperlihatkan ketangguhannya dalam membina kader-kader di bawah. Terima kasih. Terima kasih kepada jajaran DPPKB dan tentunya semua mitra kami, terutama yang banyak berkontribusi kepada kita semua di Kota Makassar, Rumah Sakat terutama dalam rangka pembinaan ataupun pencegahan percepatan penurunan stunting, dan mudah-mudahan semua ini menjadi awal yang baik untuk kita bekerja dan Dinas Pengendalian Penduduk menjadi salah satu OPD yang ada di Kota Makassar menjadi OPD yang terbaik. Bisa? Karena itu seperti yang saya sampaikan tadi kemarin pada saat penyampaian laporan, ada yel-yelku itu sehatkan hidup, hebatkan keluarga. Ya. Sebelum saya tutup, saya mau mendengarkan itu lagi. Kalau saya bilang sehatkan hidup, hebatkan keluarga. Sebelum Dere tampil. Sehatkan hidup. Sehatkan hidup. Sehatkan hidup. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan kita bertemu di ajang Hari Keluarga Nasional dan tentunya dengan gaya dan tentunya dengan entertainment yang lebih bagus lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang ya Pak. Iya. Closing speech. Kayaknya lebih bagus lagi. Benar. Kalau kita mendengarkan suara dari Bapak. Dalam bentuk nyanyian. Karena dengar-dengar nih, siapa takut? Dengar-dengar nih, katanya Bapak ini adalah bintangnya di DPPKB. Wih. Jadi wajib banget nih kita dengerin suaranya ya. Oke. Oh, sang juara. Wih. Juara. Sang juara. Yes. Kalau Bapak sendiri Pak, paling suka tuh band apa Pak? Paling suka, ada Dewa. Dewa? Dewa. Penonton bisa baca loh Pak. Bapak suka lagu apa? Dewa. Lagu apa kira-kira? Apa? Apa? Separuh napas. Dewa. Separuh napas. Separuh napas. Baiklah penonton. Sebentar. Kalau biasanya tuh ya artis-artis atau penyanyi-penyanyi line up-nya adalah band lokal ya kan. Biasanya tuh penyanyi-penyanyi yang membuka acaranya sebelum artisnya. Sekarang lebih spesial lagi karena penampilan Dere dibuka dengan penampilan Pak Kadin. Baiklah kalau begitu barulah kita saksikan, inilah dia suara dari sang juara kita Bapak Syarudin Esos MADM. Boleh tepuk tangannya lindung semuanya. Yang aku takkan juga jawabannya sejenak nikmat saja waktu yang kita punya.
8 provinsi Indonesia dan Makassar akan menjadi tuan rumah pada kejuaraan tersebut. Dan sahabat Makassar, Kota Makassar akan menjadi tuan rumah dan konten 2024 ini menjadi langkah awal menuju kegiatan tahun depan dan kegiatan pertama yang dilakukan Kota Makassar yang melibatkan 15 kecamatan di Kota Makassar. Mari kita mendukung kegiatan Kota Makassar untuk mencegah supaya kita menantikan sahabat warga menantikan kembali program kita untuk jawaban sahabat